Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Farizin dan saya Andika Afianto. Kami berdua akan menerangkan tentang bagaimana cara merakit CPU yang benar, dan teman saya di sini akan menjelaskan masing-masing dari hardware CPU tersebut, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkai komponen tersebut menjadi sebuah komputer. Dah, kita mulai saja. Di depan saya ini adalah komponen-komponen dari komputer. Kita mulai saja dari yang sebelah sini. Ini adalah power supply, dan kemudian ini adalah motherboard, ini adalah prosesor, dan yang ini adalah kipas pendingin untuk prosesor, dan yang panjang ini adalah RAM. Dan kemudian yang bentuk yang besar ini adalah DVD room. Dan di samping DVD room ini kita bisa lihat ada hard disk. Selanjutnya tentang pemasangan perangkat dari semua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk merakit komponen-komponen hardware di sini menjadi sebuah komputer. Yuk. Pertama, ini dinamakan motherboard. Motherboard ini tempat untuk hardware itu dipasang. Contoh, ini satu, ini tempat untuk prosesor. Ya, bisa dilihat. Ini tempat untuk prosesor. Dan yang sebelah sini, ini tempat untuk RAM, slot RAM. Di sini motherboard ini mempunyai 2 slot RAM. Dan kita ke belah sini. Ini adalah slot hard disk SATA. Dan ini juga berfungsi untuk slot untuk ke DVD RW atau DVD room. Dan sebelah sini ini adalah slot untuk sound card, maksudnya VGA, dan ini adalah sound card. Dan yang seperti ini, seperti ini adalah arus listrik dari power supply. Power supply jadi listrik dari motherboard ini, listriknya dari power supply. Kabelnya masukin ke sini, dan ini juga ini, dan ini akan mengalir listriknya ke sini. Dan contoh yang ini, yang tombol kecil ini, di sini bisa dilihat CPU fan. Ada bacaannya kecil, CPU fan. Ya, coba. Nah itu di sini berfungsi untuk listrik yang membuat kipas memutar. Langsung saja cara untuk memasangnya. Di sini kita ada prosesor. Ini namanya prosesor. Cara untuk memasang prosesor ini harus diingat. Di sini ada lubangnya beda di sini ya. Coba lihat, ini dan ini beda. Dari ukuran beda. Dari jarak maksudnya jarak. Dan di sini di tempatnya juga jaraknya beda. Dan sekarang kita akan memasangnya. Cara untuk memasangnya, sabuk pengamannya lepas dulu. Ya, langsung kita pasang. Ya, sudah. Sabuk pengamannya jangan lupa dikunci. Dan ini contohnya, ini RAM kita pasang di sini. Contohnya ini RAM di sini. Contohnya gini ya. Ini dilihat di sini lurusannya. Kalau lurusannya gini berarti gini. Gak mungkin lurusannya gini, ini gini ya. Nah, gini berarti. Langsung pasang saja. Di cara memasangnya, yang ujung sini dan ujung sini ditekan sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. RAM sudah terpasang. Dan kita akan memasang, kipas. Cara memasang kipas. Di sini kita bisa lihat ada sabuk pengamannya. Caranya hanya sabuk pengaman ini yang bisa membuat kipas ini nempel pada prosesor untuk mendinginkannya. Ya, kita pasang saja. Ini ujung sebelah sini di truk dimasukin gitu ya, dimasukin. Dan yang ininya juga sama, sebelah sini, maaf. Nah, sebelah sini
kita masukin juga. Dan ini sudah terpasang. Ininya tarik ya, putar, lep. Nah, sudah kencang. Dan sekarang lihat tombol ini, tombol kabel ini. Kabel ini adalah kabel untuk memutar kabel listrik untuk arus membuat kipas ini menyala. Masukkannya di sini. Di sini di motherboard Anda ada tulisan CPU fan. Masukkan saja ke sini. Ya, sudah masuk. Jadi proses ini pemasangan RAM, prosesor dan sudah beres. Sekarang kita lanjut kepada pemasangan power supply. Di sini ada beberapa kabel, bisa dilihat. Dari kabel ini kabel untuk arus listrik ke harddisk. Dan di sini kabel yang biru ini kabel arus data dari harddisk yang masuk ke motherboard, dan akan di situ ada prosesnya itu prosesor dan yang segala rupa lah, apalah itulah. Nah, lanjutnya kita masuk ke pemasangan harddisk. Sini kita pasangkan. Kita lihat dulu di sini tombolnya. Di sini bisa dilihat ini bentuknya seperti itu tuh, seperti L. Masukin ke sini. Ini juga seperti L kan? Seperti L. Masukin. Nah, sudah terpasang. Dan kita akan memasangkan kabel ini ke sini. Ini seperti ini memasangnya. Ini juga sama, hurufnya L tuh. Tinggal tek masuk. Ini kita sementara simpan dulu di sini harddisknya. Dan untuk harddisk ini hati-hati ya. Kalau harddisknya seperti ini, dia tidak bisa digoncang-goncang karena akan mudah rusak. Dalamnya itu ya itu ajaib, gampang rusak. Ini tombol harddisk ini, kabel harddisk ini dimasukkan ke sini. Bebas ini kalian masukkan di mana saja. Tapi ya saya coba masukkan di sini. Nah, sudah bunyi klik gitu, berarti sudah terpasang. Yang terakhir saya akan kabel power supply ini juga harus kita masuk ke motherboard, karena motherboard nggak ada arus listriknya kalau nggak ada power supply-nya. Kabel yang ini yang bisa diginin. Bentar. Ini masuk ke sini. PCB. Ya, sini. Masuk seperti ini ya. Masukkan saja. Saya bunyi klik. Berarti ini sudah masuk. Pastikan untuk keras. Satu lagi, di sini kabel yang berbentuk dari power supply ini, kabel yang berbentuk seperti ini itu hanya satu. Jadi kalian hanya mencari di mana lubang dari motherboard ini semua dari yang pas dengan kabel ini. Di sini saya telah menemukannya, dia ada di sini. Kita masukkan saja, ini penyangganya, dicolokan seperti ini. Nah, sudah. Dari sini kita mempunyai dua slot lagi, yaitu slot untuk harddisk, dan ini slot untuk contohnya kipas yang berada di casing komputer Anda. Kipas yang suka biasanya ada lampu-lampunya itu. Nah, itu listriknya dari sini. Berbentuk seperti ini kabelnya. Sini saya akan menyambungkan dengan DVD RW. Ini dia DVD RW. Nah, kabelnya seperti ini, sama dengan kabel harddisk yang tadi. Kita akan pasang ini. Ini ya berbentuk L juga, sama L. Ya. Masukkan.
sudah masuk. Dan sekarang kabel yang ini sama akan saya masukkan juga ke sini, sama seperti hard disk. Nah, sudah masukkan. Ini bebas mau di mana aja, yang penting tombol tempatnya kayak gini. Mau kalian masuk di sini bisa, mau kalian pindah juga di sini bisa. Ini nggak ngaruh, hanya ini bisa mempunyai slot-slot untuk RAM. RAM maksud saya hard disk. Selanjutnya di sini kita mempunyai slot kosong untuk VGA. Namun di sini saya tidak mempunyai VGA tersebut, karena VGA ini kalau nggak pakai VGA yang di sini berarti itu kita masuknya pakai VGA onboard. Onboard itu bawaan dari sini, dari prosesornya juga. Mungkin di sini kurang pelajari. Kalau misalnya Anda mempunyai VGA, bisa slot di sini. Pasangnya cukup Anda tekan ini, masukkan VGA-nya sampai bunyi klek, baru VGA Anda bisa terpasang. Selanjutnya tentang komponen-komponen yang mungkin ini seperti ini. Di sini bisa dilihat. Di sini slot untuk berbagai jenis, maksudnya mouse. Di sini ada slot untuk USB mouse, bisa USB mouse, bisa USB keyboard. Di sini juga sama. Dan di sini ada kabel untuk, contohnya kabel LAN di sini nih, kabel LAN. Dan di sini ini ada kabel untuk mouse dan keyboard di antara dua ini. Dan di sini untuk ke monitor juga sama ini buat monitor DVI ya. Nah, di sini untuk suara, yang ini untuk suara keluar, ini untuk suara masuk, contoh recording, ini sound. Itu adalah komponen utama ya. Dan sekarang saya akan mencoba mengetes apakah perakit ini benar apa salah. Kita coba. Mari. Saya minta tolong teman saya dan untuk mengambil. Bantu. Ya, lanjut. Di sini saya mempunyai. Oh ya, pasti Anda bertanya tentang ini tombol-tombol apa? Ya, benar. Tombol-tombol apa yang di sini? Ini slot untuk contoh. Ini di sini sudah ada. Oh ya, contoh di sini sudah ada. Maaf, bisa dilihat. Ini kabel USB. Ini kabel sambungan saya sendiri. Maaf, jadi bentuknya agak jelek. Nah, di sini ini ada audio. Maaf, bisa dilihat. Ini ada audio. Audio ini berfungsi untuk tombol yang ini. Ya. Tombol yang ini dua. Ini adalah di sini. Dan kalau yang ini untuk USB. Nah, ada bacaannya USB, maaf. Ya, USB. Dan sekarang kita akan memasukkan kabel USB ini ke dalam slot USB. Pause dulu. Nah, port USB ini akan saya masukkan ke dalam. Di sini ada tulisannya FUSB dan FUSB 2, USB 1 dan USB 2. Kita masukkan saja. Di sini perlu dilihat, di sini bentuknya juga ini kan kurang satu kan? Nah, itu untuk bentuk yang dari sini, kabel ini bisa dilihat. Kabel ini kurang satu ujungnya. Bilang kurang sebelah sini. Kurang satu, benar yang sebelah sini. Nah, berarti tempatnya ini harus pasin sama ini. Contoh, kita masuk ke sini. Maaf. Sebelah sini. Sebentar. Nah, ya, sudah beres. Dan bila kita memasukkan USB dari sebelah sini, USB akan masuk. Ini adalah bentuk kasar dari komputer saya. Karena ini komputer ini yang saya gunakan untuk sehari-hari.
sekarang kita masukkan kabel monitor. Ini kurang panjang. Kabel monitor sini. Oh ya, kabel monitor pemasangannya ini harus sama ya. Dari sini, terlihat dari sini. Begini, seperti ini. Saya tadi terbalik. Sudah seperti ini. Nggak usah takut kesetrum kalau kaki Anda tidak menginjak lantai. Dan ini monitor nyala dan terkena arus listrik, tapi saya tidak tersetrum dan masih hidup. Nah ya. Sekarang saya akan masukkan arus ini, power supply dari sini. Sudah lihat? Sini, kita masukkan di sini. Balik. Sudah masuk. Dan ini komputer terlalu di listrik, jadi Anda harus berhati-hati. Sound card ini yang output untuk speaker. Ini masukin ke yang hijau. Yang hijau itu untuk output. Ya, sudah masuk. Dan yang ini satu, karena saya menggunakan keyboard USB, saya masukkannya itu di sini. Dan mouse. Ini untuk mouse. Dan di sini pasti bingung bagaimana cara untuk untuk menyalakan komputer tersebut. Bisa kita lihat sebelah sini. Di sini ada tiga di sini. Ini tombol-tombol slot ini untuk slot ini ya. Slot ini untuk kabel untuk cara nyalakan komputer. Jadi kan kalau Anda tahunya cuman pencet tombol yang paling gede itu adalah pembuatnya lain, dan yang kecil untuk restart. Di sini kita bisa lihat tombol satu yang ini, yang besi yang ini, menggunakan contoh sambungan dengan besi. Pokoknya kita sambungkan ini 3 tombol ini, 1, 2, dan 3 dengan besi. Nah ya, komputer sudah menyala. Dan kita lihat di sebelah sana di monitor. Komputer menyala. Oh itu maaf, kabel ininya sudah jelek. Nah, aku mau tes lagu. Kita contoh Geisha di sini. Nah, ini aja yang ya, soundcard sudah masuk. Bisa Anda dengarkan. Soundcard sudah masuk. Ya di sini tadi dengan yang dibuat oleh saya, ini nyambung ke sini. Bisa dilihat di sini. Apakah ini benar-benar fungsi? Sebenarnya ini terpasang di casing Anda ya. Tapi karena saya tidak mempunyai casing, jadi inilah komputer saya apa adanya. Dan saya ingin ngetes dari sini apakah masuk ke USB dengan port yang di sini tadi, yang di sana tadi. Ternyata masuk. Dan berarti ternyata masuk. Nah, ya. Dah. Ya, demikian saja tutorial dari kami berdua. Ya, maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin ada yang salah dari saya menyampaikannya, dan mungkin tidak enak untuk dilihat. Ya, berantakan. Ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.